Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzan Al-Ghifari dan kali ini saya akan mempresentasikan makalah dengan topik refleksi, etika, dan tanggung jawab seorang profesional di era teknologi. Kali ini khususnya kita membahas tentang surveillance dan pelanggaran hak digital. Perkembangan teknologi dan informasi saat ini itu sangat pesat ya. Teknologi telah merevolusi banyak sektor. Bisa disebut seperti sektor pendidikan, kesehatan, pemerintahan, bahkan sektor keamanan. Namun, sering manfaat yang ditawarkan muncul juga banyak tantangan serius ya. Salah satunya adalah isu privasi dan hak digital. Nah, contohnya zaman sekarang banyak praktik surveillance digital yang dilakukan tanpa transparansi, baik oleh pemerintah maupun korporasi. Nah, di Indonesia sendiri kita sering mendengar banyak kasus kebocoran data dan serangan siber. Sayangnya hal ini itu diperlemah oleh lemahnya regulasi dan rendahnya kesadaran etis. Oleh karena itu, menjadi seorang profesional TI tidak hanya berbicara soal teknis, tapi juga tentang etika dan tanggung jawab sosial. Lalu apa sih itu surveillance dan pelanggaran hak digital? Nah, surveillance sendiri adalah pemantauan individu ataupun kelompok menggunakan teknologi seperti CCTV, pelacakan internet, atau bahkan AI tanpa regulasi yang jelas. Praktik ini bisa menjadi alat penindasan dan pelanggaran hak privasi. Selanjutnya, hak digital itu mencakup hak atas privasi ya, bisa dalam kebebasan berekspresi dan hak untuk mengetahui bagaimana data kita itu dipergunakan. Lalu beberapa pelanggaran hak digital yang sering terjadi antara lain adalah kebocoran data pribadi, pemantauan diam-diam, penyensoran konten internet, dan penyalahgunaan data pribadi. Nah, sebagai seorang profesional TI itu harus menjunjung tinggi beberapa sikap. Yang pertama adalah seorang profesional TI harus memiliki integritas. Seorang profesional TI harus jujur dan berani menolak proyek yang melanggar privasi. Selanjutnya, seorang profesional TI harus bertanggung jawab, tidak hanya soal teknis tapi juga tentang soal sosial. Lalu seorang profesional TI harus menjunjung tinggi nilai keadilan. Seorang profesional TI harus mengembangkan sistem yang adil dan bebas dari bias. Nah, ada dua prinsip penting dalam etos kerja sebagai seorang profesional TI. Pertama, seorang profesional TI harus kerja keras dan disiplin, seperti melakukan audit keamanan, pengujian kerentanan, dan edukasi tim secara rutin. Kedua itu adalah akuntabilitas. Seorang profesional TI harus siap bertanggung jawab dan transparan jika terjadi insiden keamanan. Kita bisa melihat dari beberapa contoh nyata. Pertama, ada kebocoran data BPJS pada tahun 2021 dan serangan ransomware pada PDNS. Nah, kedua kasus ini itu menunjukkan pentingnya sistem etika dan keamanan yang kuat dalam pengelolaan data publik. Nah, dari yang sudah dibahas sebelumnya, saya menyadari bahwa menjadi seorang profesional TI berarti menjaga kepercayaan publik dan keadilan digital. Saya belajar bahwa etika bukan penghambat untuk kemajuan teknologi. Justru ini adalah menjadi pondasi teknologi yang beradab. Nah, surveillance dan pelanggaran hak digital itu adalah tantangan nyata. Maka kita sebagai profesional TI harus memastikan bahwa teknologi digunakan untuk keadilan dan bukan untuk penindasan. Baik, demikian presentasi yang saya berikan.
Semoga kita semua menjadi insan profesional yang tidak hanya unggul secara teknis tapi juga bermoral dan bertanggung jawab di era digital saat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.